masih melanjutkan dari pertemuan yang minggu lalu, kita akan membahas lagi terkait tentang hak dan kewajiban warga negara. Oke, minggu lalu saya minta teman-teman untuk melakukan review dan juga untuk melakukan membuat rancangan pertanyaan yang mungkin teman-teman belum memahami dari materi yang saya sampaikan. Oke, dan hari ini saya akan menjelaskan kembali dari apa yang dikatakan dari hak dan kewajiban dari warga negara tersebut. Nah, ini ada banyak pertanyaan ya yang ini, dan mungkin nanti saya rangkum karena sebenarnya pertanyaannya hampir sama. Saya rangkum yang memang berkaitan dengan hak dan kewajiban warga negara, karena ada beberapa pertanyaan itu yang bukan sebenarnya pada materi ini tapi ditanyakan pada materi ini. Oke, jadi saya fokuskan di pertanyaan pada materi kali ini. Baik, seperti yang kita tahu bahwa kita, ini yang pertama kemarin saya rasa ini sudah paham ya, karena ini hanya teori terkait tentang negara yang disampaikan bahwa teori aja negara state yang dikatakan Inggris ini hanya penyebutan istilah saja. Kalau di Indonesia kita menyebut dengan kata negara, nah, kayak gitu ya. Dikatakan bahwa di sini yang harus digarisbawahi bahwa negara tersebut adalah suatu organisasi tertinggi. Jadi negara itu bukan sesuatu yang dikatakan, oh ini tuh kumpulan masyarakat yang terlalu besar, itu bukan, tapi dia adalah suatu organisasi sebenarnya sama, memang kumpulan masyarakat atau kumpulan dari berbagai manusia, kumpulan dari penduduk itu sendiri. Makanya itu dikatakan sebagai suatu organisasi. Organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang sama-sama memiliki cita-cita untuk bisa bersatu, hidup dalam satu kawasan, dan mempunyai pemerintah yang berdaulat. Oke, ini mungkin yang harus digarisbawahi dulu, karena saya lihat ada beberapa pertanyaan itu yang belum bisa membedakan antara negara dan penduduk, seperti itu, oke? Jadi pahami dulu bahwa negara itu adalah wadahnya. Karena apa? Dikatakan sebagai suatu organisasinya, organisasi tertinggi. Misalnya kalau kalian mengenal ada organisasi terendah di tingkat di tingkat masyarakat, misalnya ada Karang Taruna. Itu kan organisasinya adalah istilah Karang Tarunanya. Nah, isinya di situ adalah para remaja ya, para remaja-remaja itu yang menjadi itu yang diistilahkan sebagai rakyatnya atau nanti dikatakan sebagai penduduknya. Oke, tujuan dari negara ada bermacam-macam tujuan dari negara itu sendiri. Yang pertama adalah untuk memperluas kekuasaan semata-mata. Yang kedua untuk menyelenggarakan ketertiban hukum, dan yang ketiga untuk mencapai kesejahteraan umum. Oke, ini masih global ya. Kalau kita melihat intinya ya semuanya sama. Negara itu ya untuk memperluas kekuasaan. Ya, sama Indonesia juga kita tahu bahwa sebelum kita menjadi suatu negara atau sebelum kita diistilahkan sebagai negara, dulu kan kita disebut juga sebagai apa? Kita kenal dengan Nusantara, dan kita berangkat dari suatu wilayah, atau kita dulu berangkat dari wilayah, dari kerajaan-kerajaan, atau dulu kita berangkat dari orang-orang yang berkelompok, akhirnya mereka membentuk suatu kelompok kecil sesuai dengan sesuai dengan tata cara mereka. Nah, itu yang dikatakan sebagai kenapa saat ini Indonesia itu banyak sekali memiliki suku-suku. Nah, karena mereka hidup berkelompok seperti itu. Nah, semakin luas, seperti ketika kerajaan itu semakin memperluas wilayah. Nah, akhirnya sama sebenarnya konsep negara itu ketika sudah diyakini, ketika negara itu sudah mulai muncul, sudah mulai ada, atau sudah mulai adanya pengakuan atas negara, keinginan hidup bersama, itulah makanya wilayah negara itu baru diakui. Oke, jadi intinya sama, untuk memperluas kekuasaan semata-mata, untuk menyelenggarakan suatu ketertiban hukum, di mana di sini negara ini ada bahwa masyarakatnya harus tertib kepada hukum yang berlaku di dalam negara tersebut. Jadi memang ada kesepakatan untuk mungkin yang minggu lalu atau minggu sebelumnya ya pernah melihat tentang teori-teori negara. Atau saya minta teman-teman untuk silahkan melihat di penjelasan saya di ilmu negara gitu ya. Oke, nah ini unsur dikatakan bahwa negara itu apa? Secara konstitutif dan juga secara deklaratif. Kalau secara konstitutifnya atau kita melihat secara syarat yang harus ada, itu yang pertama memang harus ada rakyat. Oke, ada wadahnya, kalau nggak ada isinya kan juga percuma gitu ya. Kalau negara itu dikatakan sebagai suatu wilayahnya atau dikatakan sebagai suatu wadahnya. Nah, di sini yang pertama unsur yang mendukung adalah rakyat atau penduduknya tadi. Jadi harus ada rakyatnya.
Yang kedua adalah memiliki wilayah, di mana wilayah itu terdiri dari darat, laut, dan udara. Oke, sama kita melihat di Indonesia juga seperti itu. Jadi di udara itu nggak boleh sembarangan karena kenapa sih nggak lewat sini aja pesawat? Kenapa nggak sih? Karena kita mempunyai batas-batas wilayah yang mengatur. Jadi misalnya di udara itu kita sudah punya batas. Oh, ini wilayah dari negara Indonesia dengan bukan. Sama gitu kalau di kelautan juga seperti itu. Meskipun kita berbatasan erat dengan misalnya di bagian selatan itu kita berbatasan erat dengan Australia, tapi kita harus punya teritorial. Kita sudah punya batas wilayah yang menyatakan ini punyanya Indonesia dan itu juga punyanya Australia. Jadi ada bagian-bagian yang membedakan. Oke, dan yang ketiga adalah pemerintahan. Jadi di sini harus ada pemerintahan. Jadi harus ada siapa yang menjadi pemimpin, siapa yang mengatur jalannya suatu negara tersebut. Unsur deklaratifnya ini adalah negara tersebut itu diakui oleh negara lain. Oke, itu syarat deklaratif. Jadi dideklarasikan bahwa memang Indonesia itu ada, misalnya kayak gitu. Nah, tolong dipahami di sini. Jadi di sini kemarin ada banyak yang kurang memahami antara perbedaan rakyat dan juga penduduk. Jadi nanti juga akan membedakan apa itu yang disebut warga negara, apa itu warga negara Indonesia, kayak gitu deh. Itu sebenarnya warga negara asing itu apa? Nah, itu banyak pertanyaan di situ kemarin. Oke, rakyat suatu negara. Rakyat suatu negara itu adalah kan isinya tadi ya. Semua orang yang tinggal di dalam wilayah kekuasaan negara dan tunduk pada kekuasaan negara tersebut. Jadi boleh nggak ini saya katakan bahwa warga negara asing itu juga bisa dikatakan sebagai rakyatnya Indonesia. Oke, misalnya kayak gitu, itu saya katakan bisa. Jadi di sini warga negara Indonesia maupun dari warga negara asing itu bisa dikatakan sebagai rakyat suatu negara. Jadi semua orang, siapa saja yang tinggal di dalam wilayah kekuasaan negara dan tunduk pada kekuasaan negara tersebut. Bukan berarti semata-mata orang yang berlibur ke Indonesia, misalnya warga negara asing yang berlibur ke Indonesia, langsung dia dikatakan sebagai rakyat. Tidak dengan semudah itu juga. Jadi harus memenuhi syarat-syarat di mana dia tunduk pada aturan yang berlaku di wilayah negara Indonesia. Karena bisa juga disebut nanti dia bersifat ilegal di sini, karena memang harus ada izin, harus mempunyai surat izin yang kalau kalian tahu kitab pernah baca itu apa itu kartu izin tinggal terbatas misalnya kayak gitu ya, itu yang harus sudah dibawa oleh warga negara asing di Indonesia itu sebagai syarat mereka bisa tinggal sementara waktu di Indonesia. Oke. Yang kedua, penduduk. Mereka yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh peraturan negara yang bersangkutan diperkenankan mempunyai tempat tinggal pokok dalam wilayah negara itu. Oke teman-teman. Oke, saya ulangi lagi. Mereka sudah memenuhi syarat tertentu. Syarat itu yang ditetapkan oleh peraturan negara yang bersangkutan. Diperkenankan untuk mempunyai tempat tinggal pokok dalam wilayah negara itu. Oke, jadi syarat yang ditentukan oleh negara tersebut. Misalnya kalau di Indonesia itu bisa diakui sebagai penduduk atau benar-benar mempunyai warga negaraan sendiri itu setelah dia berusia 18 tahun. Jadi ketika bayi dilahirkan hingga dia hingga dia berusia 18 tahun, kewarganegaraannya itu adalah kewarganegaraan mengikuti orang tuanya. Jadi dia memang secara otomatis ya mengikuti orang tuanya. Misalnya seperti itu. Nanti ada pertanyaannya, tuh kalau WNI sama WNA gimana? Ada banyak pertanyaan kayak gitu ya. Jadi ini kalian pahami dulu. Bisa dikatakan penduduk atau benar-benar dia menjadi penduduk asli bangsa Indonesia ketika dia sudah punya KTP. Sebenarnya itu ya, karena batasnya adalah dia berusia sampai ke 18 tahun. Biasanya 17 tahun mereka proses pembuatan KTP itu ya. Oke, jadi ketika dia lahir hingga berusia 18 tahun, mereka itu adalah mengikut kewarganegaraan orang tuanya.
Jadi benar-benar dia itu masih menjadi tanggung jawab orang tuanya, di mana tempat tinggal pokoknya mereka itu yang memang masih berada dengan orang tuanya. Namun ketika sudah lepas dari usia 18 tahun, mereka itu sudah dikatakan memang benar-benar penduduk dari Indonesia. Oke, jadi misalnya walaupun ada KTP untuk anak itu ya, KTP anak ya, ya menyatakan aja dia itu adalah memang sudah masyarakat Indonesia. Tapi kalau secara sah pengakuan itu memang diakui ketika dia berusia 18 tahun. Oke. Nah, yang dikatakan bukan penduduk adalah mereka yang berada di wilayah suatu negara untuk sementara waktu dan tidak bermaksud bertempat tinggal. Jadi ini misalnya yang saya katakan tadi, warga negara asing yang mereka hanya tinggal sementara di Indonesia, atau mereka misalnya di sini hanya untuk kuliah, atau mereka di sini hanya untuk bekerja, di sini hanya untuk berlibur atau sebagainya, itu bukan dikatakan sebagai penduduk. Ketika warga negara asing itu berkeinginan untuk menjadi warga negara Indonesia itu bisa itu. Jadi nanti ada syarat-syarat di mana yang mensyaratkan bahwa warga negara asing tersebut itu bisa sah tinggal di Indonesia. Jadi tidak hanya apakah hanya mengakui cinta tanah air dan mengikuti ini aja sudah bisa. Tidak, itu syaratnya masih banyak. Itu kan hanya dengan secara mudahnya mereka memang kan syaratnya kan harus itu, mereka harus benar-benar mengikuti aturan yang ada di negara tersebut. Misalnya kalau di Indonesia ya seperti itu. Jadi ada banyak syarat yang mensyaratkan bagaimana warga negara asing itu bisa dinyatakan tinggal di Indonesia, misalnya seperti itu. Oke, seperti kita melihat di pasal 26 UUD 1945 bahwa warga negara itu adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Oke, jadi ini boleh bangsa asli yang benar-benar mereka lahir di Indonesia dan juga dari warga negara asing yang mereka ingin tinggal di Indonesia. Bisa jadi dia sangat mencintai, ada orang yang dicintai di Indonesia sehingga dia ingin menjadi warga negara Indonesia, atau mereka yang itu tadi misalnya istrinya orang Indonesia tapi dia warga negara asing dan dia ingin menetap tinggal di Indonesia, itu bisa. Oke, seperti ini ada 4 ya, ini yang dari Dede Rusyada, dari Hikam, dari Pak UUD dan juga dari Undang-Undang Nomor 22. Kalian bisa melihat intinya sebenarnya sama kalau kita melihat. Kalau misalnya dari Dede Rusyada ini mengatakan bahwa peserta atau rekan negara yang dimana peserta itu adalah suatu persekutuan yang didirikan dengan kekuatan bersama atas dasar tanggung jawab bersama dan untuk kepentingan bersama. Oke, kalau kita melihat yang pokoknya ya di sini di pasal 26 UUD ini bahwa bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang berdasarkan undang-undang dan disahkan undang-undang sebagai warga negara yang berlaku. Oke. Oke, nah ini mungkin ada yang kemarin banyak yang masih bingung di sini. Asas ini adalah asas tentang kewarganegaraan atau bagaimana sih dia bisa mendapatkan suatu kewarganegaraan. Jadi, suatu kewarganegaraan seseorang itu bisa diperoleh yang pertama itu melalui kelahirannya, yang kedua kita melihat dari segi perkawinan. Oke, kalau kita melihat dari proses kelahirannya, dari seseorang itu dilahirkan di mana, kita melihat dari yang pertama adalah ius soli. Ius soli ini adalah tempat lahirnya. Jadi seseorang itu nanti mendapatkan kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahirannya. Ya, secara otomatis dia akan mendapatkan kewarganegaraan dari negara tersebut atau negara di mana dia tinggal. Nah, ini tentunya juga tidak terlepas dari kewarganegaraan yang dimiliki oleh orang tuanya, kayak gitu. Namun, ius soli ini pun juga bisa berlaku ketika memang kedua orang tuanya itu tidak diakui. Ini bagi di Indonesia seperti itu. Misalnya ada bapaknya nggak tahu kewarganegaraannya mana, ibunya nggak tahu kewarganegaraannya mana. Namun ketika dia dilahirkan di situ atau di suatu negara tersebut, itu bisa diakui menjadi warga negara tersebut di negara tersebut. Oke, ini yang dikatakan sebagai ius soli. Yang kedua ini adalah ius sanguinis atau keturunan atau derajat. Ini jelas bahwa kewarganegaraannya itu diperoleh memang berdasarkan dari keturunan atau yang sudah dibawa oleh orang tuanya. Nah, yang saya katakan tadi misalnya di Indonesia memang diakui sampai batas usia 18 tahun itu tadi. Oke. Yang kedua ini adalah berdasarkan perkawinan.
Oke, yang pertama karena adanya kesatuan hukum dan yang kedua adalah persamaan. Oke, kita melihat dari penjelasan di situ bahwa ius soli ini, nah kita balik lagi ke kelahiran ya, ius soli menetapkan seseorang yang dilahirkan di negara tersebut, maka ia mendapatkan hak sebagai warga negara. Oke, ini berdasarkan kelahiran, jadi entah itu dia tadi yang saya katakan orang tuanya nggak tahu warga negaranya apa, tapi dia berdasar asalkan dia berada di negara tersebut atau berdasar kelahiran itu bisa diakui di dalam warga negara tersebut. Oke, ius sanguinis di sini adalah menetapkan seseorang atau mendapatkan kewarganegaraan di suatu negara apabila orang tuanya adalah warga negara dari negara tersebut. Kalau misalkan orang tuanya salah satunya warga negara asing, bisa nggak? Bisa. Jadi di sini tidak mempersalahkan, misalkan satunya dari WNI atau yang satunya WNA, dan kemudian dia tinggal atau dia lahir di misalnya di Indonesia gitu ya, ibunya tapi warga negara Indonesia, dia bisa mengikuti sebagai kewarganegaraan yang dianut oleh orang tuanya atau ibunya sebagai warga negara Indonesia. Namun jika memang ada kesepakatan orang tuanya menginginkan bahwa salah satunya dia harus ikut warganegaraan asing, berarti anak tersebut harus mengikuti ke ayahnya, di mana dia harus ikut menjadi warga negara asing. Itu juga bisa. Itu. Jadi itu berdasarkan pada memang kelahiran dan juga apa yang dianut oleh orang tuanya, gitu ya. Jadi tadi ketika ada ditanyakan, nanti ada pertanyaan lain, nanti saya lanjutkan di bawah ini. Oke, yang kedua ini berdasarkan perkawinan. Yang pertama adalah asas kesatuan hukum. Mendasarkan pada paradigma bahwa suami istri ataupun ikatan keluarga merupakan inti masyarakat yang membutuhkan kesejahteraan, kebahagiaan, dan kebutuhan dalam keluarga. Keluarga tunduk hukum yang sama, keluarga akan tetap utuh. Oke, jadi ketika dia dikatakan sebagai suatu keluarga negaraan, ini sama-sama mereka adalah pasangan yang taat hukum, di mana mereka berdasarkan atas kesatuan hukum. Jadi ketika mereka berkeluarga atau dia sudah menjadi satu warga negara yang sama, dan mereka sama-sama itu yang sama ya, sama-sama WNI, misalnya suaminya WNI, istrinya WNI, itu sama-sama mendapatkan hak bagaimana layaknya menjadi seorang keluarga dan juga sebagai penduduk dan warga negara Indonesia. Jadi mereka mendapatkan pengakuan yang sama di depan hukum. Gitu. Nah, namun kalau misalnya satunya WNI, satunya WNA, seperti apa? Itu juga bisa. Mereka juga mendapatkan hak dan perlakuan yang sama. Karena WNA ini harus mempunyai surat izin juga ketika mereka berada di Indonesia. Jadi misalnya seorang suami ya, itu asli dari Inggris misalnya, terus istrinya itu dari Indonesia. Nah, tapi istrinya tinggal di Indonesia. Nah, ketika ingin ke Indonesia, jadi si suaminya ini tadi itu harus mempunyai yang saya katakan kitas tadi, yang kitas kartu izin tinggal, bukan sementara, kartu izin tinggal terbatas tadi, tapi dari segi perkawinan. Jadi dia boleh membawa itu. Nah, dia boleh nggak nanti untuk misalnya kalau dia kebetulan saya ingin memang tinggal bersama dengan istri saya karena namanya keluarga ya, mereka ingin bersama-sama, itu juga boleh. Namun ada syarat yang menentukan di mana warga negara asing tersebut setidaknya sudah tinggal menetap di Indonesia selama 5 tahun atau mereka selama 10 tahun tapi tidak harus menetap selalu di Indonesia, jadi bisa di Indonesia, di Inggris seperti itu boleh nanti dia akan pindah menjadi warga negara Indonesia. Misalnya seperti itu. Yang kedua, asas persamaan derajat. Mendasarkan pada suatu paradigma bahwa suatu perkawinan tidak menyebabkan perubahan status kewarganegaraan masing-masing pihak. Suami istri akan tetap dapat memiliki kewarganegaraan asal. Oke, yang saya sampaikan tadi bahwa jadi tidak masalah mau kewarganegaraannya mana saja itu bisa. Jadi misalnya gini, istrinya WNI, suaminya warga negara asing, itu boleh. Asal namanya itu apa suatu perkawinan itu atau diketahui warga negara itu diakui perkawinannya secara agama dan juga negara. Jadi misalkan ada warga negara asing ingin tinggal ingin menikahi orang Indonesia, jadi mereka harus mempunyai surat izin untuk menikah tadi yang dibawa atau dilampirkan dari negara asalnya gitu. Jadi bisa dikatakan mereka ini tidak sebenarnya kewarganegaraan itu adalah asas persamaan derajat. Jadi mereka tidak
apa ya, mengikat bahwa memang harus suatu kewarganegaraan itu tidak, asalkan diakui tidak hanya dari agama aja, mungkin ada yang nikah siri ya, seperti itu. Jadi harus diakui dalam agama dan juga dari negara. Jadi memang harus ada pengantar dari warganegaraan asing tersebut untuk mereka dia bisa menikah dengan orang Indonesia, misalnya seperti itu. Jadi tidak mempermasalahkan mereka akan menikah dengan warga negara asing atau warga negara Indonesia. Nah, namun ketika mereka akhirnya ingin pindah ke suatu negara, mereka harus benar-benar itu tadi yang saya sampaikan bahwa harus paling tidak itu 5 tahun tadi menetap di Indonesia dan juga harus benar-benar mempunyai merelakan bahwa kewarganegaraan asalnya itu memang dilepaskan dan pindah mengikuti ke Indonesia seperti itu. Nah, ini berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia atau UKI tahun 2006. Jadi, bagaimana itu warga negara mungkin yang dikatakan sebagai warga negara asing bisa tinggal di Indonesia atau lain sebagainya. Jadi yang pertama, orang tersebut yang berdasarkan perjanjian pemerintah Republik Indonesia dan sebelum berlakunya UU KI tahun 2006 sudah menjadi warga negara Indonesia. Jadi sebelum adanya ini dia sudah menjadi warga negara Indonesia. Yang kedua, ini lepas dari yang undang-undang sebelumnya ya, di mana yang saya sampaikan di awal tadi syarat menjadi warga negara Indonesia itu seperti apa. Yang kedua, bisa dari anak dari perkawinan yang sah diakui secara resmi dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia. Kalau ini jelas ya, anak yang dilahirkan dari bapak dan ibu dari WNI. Yang ketiga, anak dari perkawinan yang sah atau diakui oleh hukum dan agama negara antara ayahnya WNI atau ibunya WNA. Oke, yang keempat, ini sama menurut hukum dan negara, ayahnya yang WNA, ibunya yang WNI, itu bisa. Yang kelima, orang tersebut adalah anak dari perkawinan yang sah antara WNI, ibu dan ibunya WNI, dan ayahnya tidak mempunyai pengertian status kewarganegaraan. Sah berarti resmi secara agama dan tercatat dalam catatan negara, tidak bisa hanya sah secara agama saja. Ini boleh. Yang keenam, anak dari perkawinan yang sah antara ibunya WNI dan ayahnya WNA, dan anak tersebut tidak memperoleh kewarganegaraan dari negara asal ayah. Jadi memang dia sejak lahir mengikuti usually tadi yang saya sampaikan, dia lahir di negara Indonesia dan ius sanguinisnya dia adalah mengikuti kewarganegaraan dari ibunya, misalnya kayak gitu. Anak yang terakhir dari perkawinan yang sah di mana ayah adalah WNI dan telah meninggal dengan masa tenggang 300 hari. Anak yang lahir bukan dari perkawinan yang sah namun ibunya adalah warga negara Indonesia. Oke, anak yang lahir bukan dari perkawinan yang sah dengan ibu WNA dan ayahnya WNI, di mana ayahnya mengakui sebagai anak sebelum usia 18 tahun atau sebelum kawin. Oke, tadi ya saya sampaikan bahwa anak lahir hingga usia 18 tahun berarti dia mengikuti kewarganegaraan orang tuanya. Nah, ini misalkan ibunya tadi WNA dan ayahnya WNI, dia mengikuti kewarganegaraan ayahnya, itu bisa diakui sebagai warga negara Indonesia. Hingga usia 18 tahun, dia nanti menentukan lagi apakah dia benar-benar menjadi warga negara Indonesia atau penduduk Indonesia atau bukan. Oke, anak yang kelahirannya di wilayah Indonesia dengan status kewarganegaraan ayah dan ibu tidak jelas atau tidak diketahui keberadaannya. Nah, ini tadi. Termasuk di dalamnya adalah anak yang terlahir tidak diketahui siapa ayah dan ibunya atau dia dikatakan ditelantarkan. Oke, baik banget kan kita itu menerima semua yang apa ya, yang memang ada dilahirkan di Indonesia gitu ya. Anak dari ayah yang terlahir di luar wilayah Indonesia dengan ayah dan ibu WNI, namun negara tempat dilahirkannya juga memberikan kewarganegaraan, ini juga bisa. 12. Ibu warga negara asing yang sudah dikabulkan permohonannya menjadi WNI, namun ayah dan ibu telah meninggal sebelum mengucapkan sumpah janji setia pada Indonesia. Jadi mereka sudah mempunyai niatan, sudah mengajukan permohonan untuk menjadi WNI tadi. Yang saya sampaikan bahwa harus ada syarat-syarat tertentu. Misalnya mereka harus tinggal 5 tahun dan lain sebagainya. Jadi ini yang dikata sebagai undang-undang warga negara Indonesia tadi yang mungkin dari warga negara asing yang ingin tinggal di Indonesia atau warga negara Indonesia itu yang diakui seperti apa. Oke,
Oke, ini saya lanjutkan dari 3 status kewarganegaraan. Yang pertama adalah apatriid, adalah orang yang tidak memiliki status kewarganegaraan. Bipatriid adalah orang yang memiliki status kewarganegaraan rangkap atau penduduk yang ada mempunyai kedua kewarganegaraan atau dikatakan kewarganegaraan ganda. Ini biasanya ditemui orang-orang yang tinggal di perbatasan. Misalnya kan kita tahu Indonesia itu juga dekat banget dengan Malaysia. Nah, itu di perbatasan itu rata-rata mereka dengan mudahnya bisa masuk ke Malaysia, bisa masuk ke Indonesia. Nah, ini yang sebenarnya tidak boleh, di mana mereka mempunyai kewarganegaraan ganda. Berarti ini kan tapi pasti banyak ditemui ini punya KTP Indonesia tapi juga punya kewarganegaraan dari Malaysia. Ini banyak ditemui. Nah, ini salah satu penyimpangan sebagai seorang warga negara. Dan yang ketiga adalah multipatriid, orang yang memiliki status kewarganegaraan lebih dari 2 kewarganegaraan. Oke. Oke, teman-teman. Ini 7 cara memperoleh kewarganegaraan. Ini saya rasa sudah bisa nih yang disampaikan di atas. Nah, ini saya lanjutkan lagi. Bangsa lain dapat menjadi WNI bila bertempat tinggal di Indonesia, mengakui Indonesia sebagai tanah air, bersikap setia pada NKRI. Nah, ada yang tanya juga, apakah hanya dengan seperti itu sudah menjadi warga negara Indonesia? Nah, itu ya. Tidak. Jadi prosesnya itu kan ada banyak ya kalau kita melihat itu kenapa dia menjadi warga negara Indonesia. Memang dia sudah bertempat tinggal di Indonesia, yang saya sampaikan dia menetap setidaknya itu 5 tahun. Tapi kalau mereka hanya tinggal sementara, misalnya sementara di Indonesia, mereka harus mempunyai kartu izin tadi loh, kartu izin tinggal terbatas tadi, dan dia harus diperbaharui terus dalam rentang waktu tertentu atau di dalam per tahun itu harus diperbarui terus. Apakah itu boleh? Boleh, nggak apa-apa. Jadi itu memang sebelum dia menginginkan benar-benar mengikrarkan dirinya untuk menjadi warga negara Indonesia itu memang harus menggunakan kartu itu tersebut. Jadi itu diperbolehkan. Nah, dan juga syarat yang kedua, misalnya ini syarat ini benar ya, bersikap setia pada negara ini memang harus dipegang. Terus juga kalau bisa mereka sudah mempunyai pekerjaan yang tetap di Indonesia. Jadi jangan sampai ketika mereka itu kembali ke mereka menginginkan menjadi warga negara Indonesia itu malah menjadi beban negara. Karena apa? Mereka malah menjadi pengangguran gitu kan di sini, misalnya seperti itu. Nah, tadi juga ada pertanyaan seperti ini. Misalkan ada warga negara Indonesia, tapi mereka kerja di luar negeri, mereka menjadi warga negara asing atau kerja di luar negeri dan berpindah-pindah. Apakah itu masih tetap diakui sebagai warga negara Indonesia? Nah, saya katakan masih tetap. Jadi mereka kan hanya menggunakan kartu izin sementara tinggal di beberapa negara tersebut. Nah, tapi dia kewarganegaraannya masih tetap kewarganegaraan Indonesia. Oke. Mungkin begitu teman-teman yang saya sampaikan dan semoga cukup membantu dari pertanyaan teman-teman kemarin yang sudah saya sampaikan pada hari ini. Ini tidak bisa saya harus jawab satu-satu karena banyak ya, kan dari berbagai kelas juga. Jadi ini saya rangkum karena pertanyaannya setidaknya itu hampir sama intinya ke situ. Oke, saya rasa seperti itu. Nanti kita bisa lanjutkan lagi minggu depan. Mungkin kalau kita bisa bertemu di langsung dengan Google Meet boleh, atau nanti saya tambahkan materi lagi seperti ini. Oke, terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Semoga selalu senantiasa sehat selalu dimanapun kalian berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.